Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini izinkan kami Nurul Huda Syamsiyah ingin mereview sebuah buku yang berjudul Teach Like Finland, mengajar seperti Finlandia. 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan. Sahabat Villa, baiklah, di sini ada daftar isi yang mana mempunyai subtema. Yang pertama, kesejahteraan. Yang kedua, rasa dimiliki. Berikutnya, subtemanya yaitu kemandirian, penguasaan, dan pola pikir. Sahabat Villa, baiklah, kita review yang pertama yaitu strateginya terkait dengan kesejahteraan. Di sini ada beberapa tipsnya. Yang pertama, jadwal istirahat otak. Berikutnya, belajar sambil bergerak, recharge sepulang sekolah, menyederhanakan ruang, menghirup udara segar, masuk ke alam liar, dan menjaga kedamaian. Nah, di Finlandia ini ketika kita mensejahterakan anak-anak dengan pola seperti ini, insya Allah pembelajaran akan semakin menyenangkan. Sahabat Villa, berikutnya, tips yang berikutnya, rasa dimiliki, meliputi mengenali setiap anak, bermain dengan murid-murid, merayakan pembelajaran mereka, mengejar mimpi kelas, menghapus perisakan atau bullying, dan berkawan. Maksudnya adalah kita sebagai seorang guru, kita wajib mengenal setiap anak kita, baik itu dari karakternya, ciri-ciri fisiknya, apapun kemauan kesukaannya juga, moodnya seperti apa. Kemudian kita bermain dengan murid-murid kita agar mereka lebih dekat bersama kita. Kemudian merayakan pembelajaran mereka dengan menyenangkan, mengejar mimpi kelas yang telah kita ukir bersama, telah kita capai bersama. Kemudian menstop bullying dan berkawan dengan sebaik-baiknya. Subtema yang ketiga yaitu kemandirian. Kemandirian di sini mencakup mulai dengan kebebasan, meninggalkan batas, kemudian menawarkan pilihan, buat rencana bersama siswa kita, buat jadi nyata, dan tuntutan tanggung jawab. Maksudnya mulai dengan kebebasan adalah kita memberikan kebebasan kepada anak didik kita untuk berkarya sesuai dengan minat bakat mereka. Kemudian meninggalkan batas di sini maksudnya adalah kita tidak mempunyai batasan-batasan dalam mengajar cita-cita. Ketika kita memberikan arahan kepada anak didik kita bahwa tidak ada batas dalam mengerjakan sesuatu untuk meraih cita-cita, maka mereka akan semuanya goal dapat terlaksana. Berikutnya, menawarkan pilihan. Kita sebagai seorang guru yang bijak akan memberikan sebuah pilihan-pilihan yang mana merupakan arahan dan motivasi kepada peserta didik kita. Kemudian buat rencana bersama siswa kita. Di sini adalah bagaimana kita bisa memplanning rencana-rencana yang akan memberikan motivasi yang terbaik, bagaimana sistem pembelajaran yang baik bersama siswa kita agar mereka juga nyaman dalam melaksanakannya. Kemudian berikutnya buat jadi nyata. Nah, ketika kita sudah punya rencana bersama siswa kita, buat hal tersebut menjadi nyata, dilaksanakan, dikerjakan. Kemudian tuntutan tanggung jawab. Nah, ketika kita sudah mempunyai planning tadi, ketika mereka mempunyai target-target mereka, maka mereka harus bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Sahabat Villa, subtema yang berikutnya adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini meliputi yang pertama, ajarkan hal-hal mendasar, gunakan buku pegangan, manfaatkan teknologi, memasukkan musik, menjadi pelatih, buktikan pembelajaran, dan
mendiskusikan nilai. Nah, di sini maksudnya adalah ajarkan hal-hal yang mendasar. Kita sebagai seorang pendidik atau guru, maka kita harus dan wajib mengajarkan hal-hal yang mendasar agar mereka mudah dan terarah dalam proses pembelajarannya. Kemudian, gunakan buku pegangan. Nah, di sini kita juga harus merujuk sebuah buku ya. Artinya apa? Ada buku pegangan seorang guru dalam hal proses belajar mengajar. Kemudian manfaatkan teknologi. Nah, di zaman yang canggih ini kita bersama peserta didik kita harus memanfaatkan teknologi supaya kita tidak tertinggal dengan zaman. Teknologi itu bukanlah membuat kita menjadi terbuai dengan dunia, tapi kita manfaatkan teknologi tadi untuk proses dan memfasilitasi kegiatan belajar kita. Kemudian memasukkan musik di sini. Nah, agar suasana belajar itu tidak sepi, senyap, maka kita harus ada dengan musik-musik iringan seperti itu. Nanti ketika siswa dalam kegiatan, siswa dalam kegiatan menulis dan sebagainya, nah itu mereka merasa lebih rileks dan santai. Kemudian menjadi pelatih. Iya, sebagai seorang guru kita menjadi pelatih yang terbaik untuk anak-anak kita, menjadi sebuah inspirasi teladan bagi anak-anak didik kita. Sebelum mereka melaksanakan, maka kita yang terlebih dahulu melakukan dan mencontohkan. Berikutnya, buktikan pembelajaran. Nah, di sini maksudnya adalah ketika pembelajaran itu berlangsung ya, kemudian menjadi hal-hal yang mendasar juga tadi telah disebutkan, maka buktikan pembelajaran ini nanti akan menjadi sebuah energi positif untuk anak didik kita, bahwa dalam proses belajar itu perlu adanya pembuktian pembelajaran, hasilnya apa, supaya mereka dapat mengetahui dan mereka lebih semangat dalam belajar. Berikutnya, mendiskusikan nilai. Nah, kita beserta peserta didik kita bisa sembari mendiskusikan nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam sebuah pembelajaran. Tidak hanya kita mendapatkan ilmu saja, namun juga mendiskusikan nilai bersama anak didik kita supaya mereka paham dan mengerti hal apa yang dimaksud oleh pembelajaran tersebut. Nah, itu tadi terkait dengan penguasaan. Sahabat Filah, sampailah kita di subtema yang terakhir, yaitu pola pikir yang meliputi mencari flow, berkulit tebal, kolaborasi lewat kopi, menyambut para ahli, melepaskan diri untuk berlibur, dan jangan lupa bahagia. Nah, di subtema yang terakhir ini mencari flow. Kita bersama anak-anak didik kita mencari sebuah flow dalam proses pembelajaran tersebut agar apa? Nilai yang akan kita terapkan dalam pembelajaran itu semakin bermakna. Berikutnya, berkulit tebal. Nah, di sini maksudnya adalah sebuah proses pembelajaran ya, bagaimana kita bisa menjadikan pembelajaran itu mempunyai nilai yang terbaik seperti itu. Di sini dikiaskan dengan berkulit tebal. Maksudnya adalah ketika pembelajaran itu dikiaskan dengan berkulit tebal, artinya dia dapat melindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Berikutnya, kolaborasi lewat kopi. Nah, di sini di pembelajaran ini bisa mengkolaborasikan lewat kopi. Maksudnya apa? Kita menemukan experience atau percobaan-percobaan terkait dengan pembelajaran kita, dan di sini dicontohkan dengan sebuah kopi. Kemudian di sini juga ada menyambut para ahli. Nah, di Finlandia ini seorang guru itu adalah sebuah panutan pahlawan ya. Ketika mereka di depan kelas, maka para murid ini menyambutnya sebagai para ahli seperti itu. Kemudian di sini juga ada membahas melepaskan diri untuk berlibur. Nah, di Finlandia ini seorang guru dan kepala sekolahnya juga sangat luar biasa memberikan motivasi, inspirasi untuk kita semua. Kenapa? Ketika hari liburnya itu dimanfaatkan untuk mempersiapkan hal-hal terkait dengan pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran supaya menyenangkan ketika waktu masuk sekolah tiba.
ketika libur sudah selesai dan siap bertugas kembali ke sekolah. Berikutnya, jangan lupa bahagia. Yap, benar sekali. Dimanapun kita, kapanpun kita, dalam terdesak maupun tidak, mengikuti pembelajaran maupun tidak, maka kita wajib bahagia. Apalagi difasilitasi oleh guru-guru hebat kita beserta peserta didik kita yang sangat luar biasa, tentunya mempunyai energi positif, bisa saling bahagia membahagiakan satu sama lain. Sahabat Villa di mana saja berada, di buku Teach Like Finland ini mengajar seperti Finlandia, 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan. Di sini disampaikan bahwa Finlandia mengejutkan dunia ketika siswa-siswanya yang masih berusia 15 tahun berhasil mencatat skor tertinggi di penyelenggaraan pertama PISA, Program for International Student Assessment, pada 2001. Ujian itu meliputi penilaian keterampilan berpikir kritis di matematika, sains, dan membaca. Hingga kini negara mungil ini terus memukau. Bagaimana pendidikan Finlandia yang jam pelajarannya pendek, PR-nya tidak banyak, dan ujiannya tidak begitu terstandarisasi dapat mencetak siswa-siswa dengan prestasi yang sangat baik. Berikutnya, ketika Timothy D. Walker mulai mengajar kelas 5 di sebuah sekolah negeri di Helsinki, ia mulai mencatat rahasia-rahasia di balik kesuksesan sekolah-sekolah Finlandia. Walker menuliskan rahasia-rahasia ini dan artikel-artikelnya di Atlantik, kerap menuai ketanggapan antusias. Dalam buku ini mengumpulkan semua temuan tersebut dan menjelaskan pada para pengajar cara untuk mengimplementasikannya. Jadi buku ini memuat strategi dan anjuran-anjuran sangat mudah dipraktikkan dari sistem pendidikan kelas. Sahabat Villa, kita berada di ujung review, yaitu terkait dengan buku ini sangat bagus untuk kita baca, kemudian juga kita aplikasikan dalam proses pembelajaran kita. Tentunya banyaknya strategi-strategi tersebut insya Allah akan memudahkan dan dapat kita menemukan jalan yang terbaik dalam proses pembelajaran kita. Diiringi lagi dengan niat untuk mencerdaskan anak dan generasi bangsa, kemudian lillahi ta'ala, insya Allah proses pembelajaran akan semakin berkah dan tercapai cita-cita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam review buku ini. Sekali lagi kami sangat merekomendasikan kepada guru-guru hebat untuk mempelajari bagaimana cara mengajar di Finlandia ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.